Malik dengan riang, dengan suka hatinya ingin menjemput baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika perjalanan hijrah Nabi ke Madinah, di sini dia Anas bin Malik menampakkan betul kerinduan dia dengan Rasulullah. Di mana Nabi dia cari, dia tunggu, sehingga orang-orang tua pun merasa terganggu. Nanti sajalah, di rumah sajalah, tunggu dulu, kata orang-orang yang tua senior ke Anas bin Malik. Biarlah kami saja menunggu di perbatasan, maksudnya di gerbang kota Madinah. Biarlah kami saja, engkau di rumah sajalah. Anas bin Malik tak, memang lain yang satu ini. Memang lain Anas bin Malik ini. Karena memang ada anak-anak yang keingin tahuannya tinggi. Sehingga kalau kita larang, jangan nak, dia mendekat juga dia. Ingin tahunya tinggi. Anas bin Malik ini ingin tahunya tinggi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah seorang yang datang dari kota Makkah berdua, yaitu Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, mendekati pintu Madinah, dan akhirnya sampai ke pintu Madinah. Dan Anas bin Malik masih ingat ucapan yang keluar dari mulut penduduk Madinah ketika itu. Ahahwa, itukah dia Muhammad? Itukah dia Muhammad? Karena ketika itu belum tahu yang Muhammad itu yang mana. Entah Abu Bakar, entah yang satu lagi Muhammad, entah yang satu ini Muhammad, entah yang satu ini Muhammad. Karena foto tidak ada dulu. Foto tak ada, WhatsApp tak ada. Berbeda dengan kondisi kita hari ini. Hari ini walaupun orang itu belum sampai ke kampung, tetapi foto itu sudah beredar di kampung itu. Tengok aja nanti pas Pilwako nih, wali kota itu udah sampai ke daerah itu, tapi foto itu ada di situ. Ya, Nabi dulu tak ada WhatsApp, itu tak ada, Facebook tak ada, penduduk Madinah tidak tahu seperti apa Nabi Muhammad, sehingga itukah dia, itu yang berkembang di mulut penduduk Madinah ketika itu. Akhirnya karena tidak tahunya penduduk Madinah, banyaklah penduduk Madinah menyalami Abu Bakar. Disalami Abu Bakar, dipeluk Abu Bakar. Disalami Abu Bakar, dipeluk Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar pun malu. Kata Abu Bakar, bukan saya Muhammad, lastu Muhammad, bukan aku Muhammad. Muhammad tu yang bisa aku tu, kata Abu Bakar. Nak tanya Muhammad tu dah, kata Abu Bakar. Muhammad tu yang aslinya samping aku, kata Abu Bakar. As-Siddiq. Ketika itulah Anas bin Malik langsung memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak yang berani, anak-anak Madinah tak berani memegang tangan Nabi. Memang anak ini sudah nampak dari kecilnya. Memang kata orang kampung kita kan, kalau anak tu akan menjadi hebat besok, tak nampak dari kecilnya, tak nampak. Anas bin Malik berani memegang tangan Nabi. Dipegang tangan Nabi ketika orang ramai, orang banyak itu. Dipegang tangan Nabi oleh Anas bin Malik. Digenggamnya tangan Nabi, dan Nabi pun menggenggam tangan Sayyidina Anas bin Malik. Orang-orang Madinah pun melihat itu. Ayah Unais, kata orang Madinah. Baik Unais, kok engkau berani? Anas bin Malik sebenarnya bukan berani, tapi karena mahabbah, karena cinta, karena sudah rindu. Tiap malam ibunya cerita tentang Muhammad. Tiap malam ibunya cerita tentang Muhammad. Tak tahan dia lagi berjumpa dengan Muhammad. Dia pegang erat-erat tangan Nabi Muhammad SAW. Nabi pun memegang erat tangan daripada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina melanjutkan perjalanan. Sayyidina Anas bin Malik ingin terus ikut dengan Rasulullah SAW. Jadi kata ibu Sayyidina Anas bin Malik, ya Rasulullah, anakku ini ya Rasulullah anak yatim, namanya Anas. Kata baginda, kata sang ibu, kalau boleh ya Rasulullah, jadikan saja ia sebagai pembantumu ya Rasulullah. Dijadikanlah oleh Nabi Anas bin Malik sebagai pembantu. Selama 10 tahun sampai Nabi meninggal dunia, Anas bin Malik jadi pembantu Nabi SAW. Jadi ketika Nabi meninggal dunia, umur Anas bin Malik 18 tahun, 17 tahun umur Anas bin Malik, masih muda. Tapi kata Anas bin Malik, khadamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku jadi pembantu Nabi selama 10 tahun, tak pernah keluar ucapan yang jelek dari mulut Rasulullah yang sampai ke telingaku, kata Anas bin Malik. Walaupun aku pembantu, tak pernah ucapan yang kasar keluar dari mulut Nabi. Itu Sayyidina Anas bin Malik itu. Tak pernah. Khudh hadha wa li
Ini Nabi mengajarkan kepada kita adab terhadap pembantu, adab akhlak terhadap pembantu. Tak pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akhlak-akhlak seperti itu, tak pernah. Nah, kita bagaimana kepada pembantu kita? Pembantu kita marahi, mungkin saking emosi kita pukul, atau saking emosinya kita usir dia. Nabi tak pernah melakukan itu kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi kata Anas bin Malik, Nabi Muhammad itu tidak ada tandingannya di dunia, sehingga Nabi mengajarkan Anas bin Malik adab-adab tata cara makan. Jadi awal pertama kali Anas bin Malik ingat itu, Nabi mengajarkanku tentang adab makan. Dahulu kala orang kafir Quraisy kalau makan hidangan yang di hadapannya, yang mana ia suka maka ia akan ambil walaupun itu jauh daripadanya. Makanan terhidang, dia menginginkan makanan yang jauh di sana, diambilnya ke sana, kemudian dia bawa ke dekat dia. Itu akhlak orang Quraisy dulu. Ada makanan yang ia sukai di sana, agak jauh sedikit, diambil makanan itu kemudian dia bawa ke tempat dia. Itu cara adab orang kafir Quraisy dulu makan. Anas bin Malik ingat, Nabi mengajarkanku makan, Nabi melarang aku seperti itu. Kata Nabi, ambillah makanan yang ada di hadapanmu dan makanlah dengan mengucapkan bismillah. Nabi itu adab pertama kali yang diterima oleh Anas bin Malik ketika berteman dengan Nabi. Jadi apa yang di depan kita? Telur ambil, jengkol ambil, cabai ambil. Itu akhlak makan. Nah, kita jangan nampak nih kurang tu dengan kambing apa syak. Jadi kita kena asal-asal. Itu nampaknya tak dipegang, nampaknya tak ruang, tak ada apa, tak masih bersih, masih tak ada bekas apa-apa sini. Itu kayak kita. Tak boleh. Makanlah apa yang ada di hadapan kita. Mengambil tak boleh. Itu adab itu Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik tahunya adab memakan makanan kalau satu nampan dengan baginda Nabi, dimulailah dengan dari pinggirnya, min tarfihi, dari pinggir. Ini adabnya, adab makan. Kita makan senampan. Makan pakai nampan itu sunnah itu. Nabi makan, Rasulullah SAW makan, mungkin kita kaget. Nabi makan satu nampan isinya 12 orang. Paling sedikit 9 orang isinya satu nampan. Itu tengok dalam hadis, dalam Syama'il Muhammadiyah jelas di Imam Tirmizi. Nampan Nabi dari makan satu nampan itu 9 orang paling sedikit. Paling banyak 12 orang. Memang sunnah makan pakai nampan. Setidaknya kita pakai nampan ini, makan kita berdua dengan istri itu disunahkan ya. Awak jadi istri kita. Jadi katanya salah satu untuk menguatkan dan melanggengkan hubungan suami istri, makan pakailah dalam satu nampan berdua. Nah, itu sunnah ya. Maka kita pernah makan satu nampan. Banyak adab-adab diajarkan oleh Nabi. Tata cara menjilat daripada jari jemari setelah makan. Jadi suatu ketika Anas bin Malik masih sedang makan, terjilatlah jari jemari. Kata Nabi, tak boleh engkau menjilat jari engkau ketika engkau makan. Jadi ketika kita masih makan, jangan jilat jari, tak boleh. Makruh hukumnya. Menjilat jari itu baru sunnahnya setelah makan. Dah selesai makan, dah bersih nampan, barulah hisap jari kita. Tapi menghisapnya pun ada adabnya. Nabi menghisap jari jatalam mazu bisalaza, dengan 3 hisapan. Hisap ujung saja, ujung jari, 3 jari, 1, 2, 3. Itu hisap Rasulullah. Nah, dengan kondisi kita hari ini sangat jauh berbeda. Kita hisapnya macam ni. Anda macam ni pula tadi ya. Kadang teman di samping sedang makan dan kita dah macam ni hisapnya. Jadi pernah itu terjadi itu. Kita sama-sama sahabat menghisap makanan yang seperti itu. Jadi adab tak ada lagi, jijik datang. Jadi kalau sudah teman macam itu cara menghisap jarinya, cuci dia tangan lagi, dah selesai lah itu.
Maka ada adab. Siapa yang mengajarkan adab itu? Yang mengajarkan adab itu adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Malik, kepada Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini memang dididik akhlaknya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari cara tidur, cara berjalan, tata cara salat, itu Anas bin Malik dapat didikan langsung adab dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira siapa yang tidak bahagia seperti Anas bin Malik? Siapa yang tidak senang seperti Anas bin Malik? Gurunya langsung Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini kalau ingin mencari guru Nabi Muhammad, kemana nak kita cari? Tidak ada. Terpaksalah kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Anas bin Malik, aku disuruh oleh Rasulullah keluar. Keluar maksudnya pergi ke rumah sefulan. Fulan sahabat Nabi. Pesan Nabi, Anas, pergilah ke rumah sefulan, sampaikan pesan ini kepada sefulan dan ajak sefulan menjumpai saya ke rumah. Baik ya Rasulullah. Keluar rumahlah Anas bin Malik. Anas bin Malik keluar rumah, nampaklah oleh Anas bin Malik ini teman-teman sedang bermain. Namanya anak-anak, masih anak-anak. Anak-anak teman-teman Anas bin Malik sedang main. Dan aku pun diajak main oleh temanku, dan aku pun bermain dengan temanku, kata Anas bin Malik. Lupa bahwa dia keluar rumah itu karena disuruh oleh Rasulullah. Lupa pesan Nabi karena asik bermain dengan teman-temannya. Kata Anas bin Malik, ketika aku sedang asik main, datanglah Nabi Muhammad. Datang seseorang yang memegang pundakku, kata Anas bin Malik. Ketika aku menoleh, ternyata dia adalah Rasulullah. Langsung marah Nabi. Apa kata baginda Nabi? Ya Unais, hei Anas, engkau tak ingat apa pesanku? Barulah aku ingat, kata Anas bin Malik. Dan aku pun berlari cepat untuk menunaikan hajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak Nabi kepada Anas bin Malik. Kalau kita nampak pembantu macam itu, mungkin diberhentikan kerja, PHK langsung itu. Kau mau kerja tak? Ya Pak, kerja. Jadi apa yang main itu kita. Tapi tengok akhlak Nabi. Unais, engkau tak ingat dengan pekerjaan kau? Oh iya ya Rasulullah, saya ingat. Langsung Anas bin Malik pergi untuk menunaikan hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sayang betul kepada Anas bin Malik. Sayyidah Aisyah macam itu juga. Keluarga Nabi sudah menganggap Anas bin Malik ini adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasahibun na'alihi syarif, dan dikenal dengan orang yang selalu memegang sendal Nabi. Jadi kalau Nabi masuk masjid, sendal Nabi yang memegangnya adalah Anas bin Malik. Dipegang maksudnya dipegang dan dibalikkan. Kadang suatu saat memang disimpan sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, berapa tak bahagia Anas bin Malik. Sendal Nabi itu sendal yang paling mulia itu. Dikumpulkan sendalnya orang soleh di dunia ini, yang paling mulia itu sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendal itulah yang pernah dijaga oleh Anas bin Malik. Ketika Nabi masuk rumah, sendal Nabi diamankan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik ini dapat doa dari Nabi. Apa doa Nabi? Allahumma barik fi umrihi, Allahumma barik fi malihi, Allahumma barik fi auladihi. Ya Allah, berkahilah umurnya ya Allah, berkahilah hartanya ya Allah, berkahilah anak keturunannya ya Allah. Anas bin Malik umurnya sahabat yang terpanjang umurnya. Anas bin Malik meninggal dunia usianya 130 tahun. Panjang umur Anas bin Malik. Lebih dari 130 tahun umur Anas bin Malik meninggal dunia. Wa barik fi auladihi, berkahilah anak-anaknya ya Allah, kata Nabi. Anaknya Anas bin Malik, cucu Anas bin Malik itu berjumlah 123 orang. 123 orang anak dan cucu Anas bin Malik. Itu karena dapat doa dari Nabi tadi. Berapa orang rumahnya Ustaz? Enggak perlu tahu doa. Nah pula dalam catatan sejarah berapa istri Anas bin Malik. Tapi intinya anak cucu Anas bin Malik 123 itu tak sampai cicit cucu saja. Anas bin Malik itu banyak dapat berkah doa daripada Nabi. Wa barik fi amwalihi, ya Allah berkahilah harta Anas bin Malik.
Hatta Anas bin Malik termasuk orang yang nomor 3 terkaya di Madinah setelah Abdurrahman bin Auf. Jadi Anas bin Malik ini memang dapat kebahagiaan tersendiri jadi khadam, jadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik orang nomor 3 periwayat hadis terbanyak. Abi Hurairah, Jabir bin Abdullah, ada yang mengatakan Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, barulah Sayyidah Aisyah. Jadi Anas bin Malik ini di Madinah terus sampai Nabi wafat meninggal dunia. Anas bin Malik pindah ke Basrah. Setelah dari Basrah, Anas bin Malik pindah ke Syam, Damaskus, Syria. Itulah dia sahabat Nabi, namanya Anas bin Malik. Ini harus tahu kita nih sahabat-sahabat Nabi ini nih. Sahabat Nabi itu banyak dia, 60.000 banyaknya sahabat Nabi. 60.000. Banyak tuh 60.000, banyak 60.000 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun harus tahu itu jumlah dari sahabat Nabi. Jadi kalau ditanya orang berapa sahabat Nabi? Sahabat Nabi banyak. Ya, bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali saja, tapi jumlah sahabat Nabi sampai kepada 60.000. Sehingga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani punya kitab namanya Al-Isabah, Isabah fi Tamyizis Sahabah, 5 jilid. Itu di dalamnya disebutkan semua sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa bunyi hadis Nabi? Jadi hadis ini daripada Sayyidina Anas bin Malik. Jadi kalau ditanya siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dia? Dia asli penduduk Madinah. Dekat dia dengan Nabi, dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia disebut dengan pembantu setia baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk kita ke hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis? Kata Nabi, "Thalathatun fi zillil 'arsy yaumal qiyamati yauma la zilla illa zilluh." Ada 3 golongan manusia yang Allah nanti selamatkan di hari kiamat. Yang Allah selamatkan di hari kiamat, yang Allah jaga di hari kiamat, baik dari susahnya hisab atau Allah jaga dia daripada siksa api neraka. 3 golongan manusia ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ketiga-tiga ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama kata baginda Nabi, wasilul arham, wasilur rahim, yurid dari siksa api neraka, kemudian daripada susahnya hisab, orang yang selalu menjaga silaturahim. Dia enggak payah sedikit tentang menjaga silaturahim. Dia jaga silaturahim, dia mundur, maka kata baginda Nabi, Allah murahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya. Jadi menambah silaturahim, menjaga silaturahim itu bisa menambahkan rezeki, kemudian bisa memanjangkan umur. Jaga silaturahim kita. Bagaimana cara menjaga silaturahim? Mungkin dengan tata cara kita melaksanakan salat berjamaah ke masjid. Kita salat jamaah ke masjid, dah lama tak nampak si fulan. Kita tanya, si Anu saya dah lama tak nampak. Kemana dia? Oh, rupanya si Anu sakit. Tengok, jenguk dia sakit. Maka adab-adab dalam Islam kan ada menjenguk orang yang sakit. Kalau sakitnya itu sudah lebih daripada 3 hari, itu dalam fikih. Dalam hadis begitu dia. Kalau sakitnya sudah lebih dari 3 hari, dianjurkan kita menjenguknya. Jadi kalau belum lebih dari 3 hari, belum dianjurkan kita menjenguk. Cuma tradisi orang kita macam mana? Orang kita baru terdengar dia sakit, langsung kita jenguk. Padahal kalau dalam hadis, kalau sakitnya itu sudah lebih dari 3 hari, baru kita anjurkan menjenguk dia. Tapi ada beberapa jenis penyakit yang kita tak dianjurkan untuk menjenguknya. Di antaranya kata Nabi, baras, penyakit kulit, kemudian penyakit HIV, kemudian di antaranya lagi, ini penyakitnya apa? Corona. Corona jadi tengok dulu orang corona sakit lagi.
Apa info kita tetangga kita dapat COVID, dapat corona, doakan sajalah dari rumah. Hanya tengok, esok kan awak nak kita tengok aja lah, tengoklah balik dari situ positif pula kita langsung. Jadi melihat itu wasilul arham, menjaga hubungan silaturahim. Banyak dengan tata cara salat berjamaah ke masjid, dengan tata cara hadir di majelis ilmu. Biasa kita nampak si fulan tu hadir terus di majelis ilmu, tak nampak dia, atau dengan minit pengajian, atau dengan cara yang lain sebagainya. Intinya adalah bahwa menjaga hubungan silaturahmi itu akan Allah murahkan rezeki, kemudian Allah panjangkan umur, kemudian Allah lindungi kita nanti di hari kiamat. Nah, ini payah nih, menjaga silaturahmi ini kan payah. Kita tersinggung oleh orang satu, langsung kita sampaikan, saya tak mau lagi lah hubungan apa-apa dengan dia. Dia tak ingin lagi berurusan dengan dia. Apalagi kita ada dulsana family yang kadang berselisihnya tentang tanah, kadang berselisihnya tentang harta. Langsung berani kita mengatakan, saya tak ingin berurusan dengan dia, saya putuskan hubungan family saya dengan dia. Mana boleh dalam Islam hal yang seperti ini. Tetap jaga hubungan silaturahmi. Maka bagaimana cara menghubungkan silaturahmi? Dengan tata cara mungkin dengan saling berbagi atau mengantarkan hadiah. Nah, itulah orang kampung-kampung kita dulu itu mengantarkan makanannya, mengantarkan makanan. Jadi kita mungkin buat lontong antar ke tetangga, buat bubur antar ke tetangga. Itu salah satu cara untuk menjalin hubungan silaturahmi. Itu tata cara ya. Nah, hari ini itu mulai hilang, tak ada lagi. Kenapa kok tak ada? Ya bisa saja dengan memang orang sekarang masak dia tak pandai lagi. Kalau orang dulu masak banyak hebat-hebat. Kelapa yang nak dimasak ada makanan yang nak dimasak ada, bisa berbagi. Sekarang macam mana? Walaupun barangnya itu ada, tapi memasak itu yang tak pandai hari ini. Akhirnya berbagi pun terkurangi. Itu dia. Maka silaturahim, jalinlah hubungan silaturahmi. Maka kata baginda Nabi, Allah yamuddu, Allah lapangkan rezeki kita, kemudian Allah panjangkan umur kita dengan cara mungkin berbagi hadiah atau dengan cara saling berbagi pesan singkat. Maka WhatsApp itu sebenarnya bagus untuk jalin silaturahmi itu. Siapa yang kita ingat, mungkin bisa kita tengok, cek nomor. Oh, kita dah lama tidak pesan dengan si fulan ini. Kita sampaikan, Assalamualaikum akhi, apa kabar? Orang yang seperti ini termasuk di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahnya kita punya handphone. Handphone ini jangan kita jadikan alat untuk duniawi saja. Masukkan nilai ukhrawinya di dalamnya. Apa nilai ukhrawi? Jaga hubungan silaturahim dengan dia. Apa kabar mak, ayah sehat? Kata kita ke teman kita tadi. Alhamdulillah sehat. Tentu lagi di mana? Kadang-kala orang yang kalau sudah lama terputus kontak hubungan silaturahim dengan kita mulai dahulu, kita yang memulainya, itu suatu penghormatan yang luar biasa dari dirinya. Saya kemarin dengan teman orang Mesir, memang dah lama semenjak balik kuliah dari Mesir, tak ada lagi kontak-kontak dengan dia. Saya buka Facebook, nampak nama dia, nama teman tadi Abdul Ghani namanya. Langsung saya hubungi, saya tulis pesan, Assalamualaikum ya Habib, kaif halak? Rupanya dia sangat tersanjung sekali. Barulah dia pesan, dia telefon, dan itulah salah satu kata baginda Nabi akan menaungi kita nanti di hari kiamat. Maka oleh karena itu tak pula mesti silaturahmi itu harus berjumpa, tidak mesti. Ada saja kontak hubungan, maka itu disebut dengan silaturahmi. Orang yang selalu menjaga silaturahmi, Allah murahkan rezekinya, kemudian Allah panjangkan umurnya. Memang orang jaga silaturahmi ini memang murah rezekinya, murah rezekinya. Kadang kita tak tahu dengan dia, karena dia punya hajat dengan kita. Dia pernah duduk di majelis pengajian kita, duduk dia di majelis pengajian kita, kemudian dia ada urusan di sebuah kantor, kemudian kita ada di kantor itu. Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ustaz. Saya ini jauh nih Ustaz, dari mana? Dari rumah. Saya sering ikut kajian Ustaz di Masjid Nurul Yakin. Oh Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu? Saya lagi ada urusan di sini Ustaz. Lambat sekali keluar visa saya Ustaz. Lambat keluar paspor saya Ustaz. Oh baik. Mana nomornya? Ini Ustaz. Langsung saya. Karena kita
biasa di kantor itu udah kita sampaikan tolong ini disegerakan, dah segera. Itu kenapa? Karena silaturahmi. Kalau tidak, maka silaturahmi itu sangatlah penting. Kita mungkin di antara kita pernah tertolong karena silaturahmi. Maka kata Nabi, jangan tinggalkan silaturahmi. Orang yang memutuskan silaturahmi akan Allah putuskan pula jalannya ke surga Allah. Jadi kemana dia? Masuklah ke dalam neraka Allah, Rabbun Jalla Jalaluhu. Kemudian yang ketiga kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata baginda Nabi, orang yang dilindungi oleh Allah, orang yang dijaga oleh Allah, orang yang diselamatkan oleh Allah daripada azabnya di hari kiamat. Yang kedua kata baginda Nabi, wa imra'atun mata zawjuha wa taraka 'alaiha aitam. Perempuan yang meninggal suaminya, perempuan yang meninggal suaminya dan ia meninggalkan anak yatim. Laki-laki suami istri menikah, punya anak, kemudian meninggal suami. Suami meninggal, anak yatim ada, sama si istri tinggal anak yatim. Apa kata baginda Nabi? Faqalat, anak yatim yang tinggal ini masih kecil-kecil. Faqalat, ada datang laki-laki yang melamar sang istri kita. Kita dah meninggal dunia, ada laki-laki yang melamar istri. Kemudian istri kita mengatakan, la atazawwaju qimu ala aitami hatta yamun. Aku tidak akan menikah dengan laki-laki manapun kalau seandainya aku meninggalkan anak yatimku. Sampai mati aku tak akan menikah. Perempuan ini perempuan yang dijamin oleh Allah nanti keselamatannya di hari akhirat. Jadi kalau gitu maksudnya kami janda-janda ini bagus tak menikah Ustaz? Iya, kalau anak masih kecil. Tapi kalau kami menikah macam mana Ustaz? Tak dapat di hadisnya. Ini kata hadis baginda Nabi jelasnya di dalam hadis baginda Nabi. Seorang perempuan meninggal suaminya dan bersamanya ada anak yatim. Ya, perempuan meninggal suami, ada anak yatim. Anak yatim ini masih kecil-kecil. Datang orang melamar. Orang melamar ini langsung dia sampaikan, aku tidak akan bisa untuk menikah kalau anak-anakku masih kecil dan tidak bersamaku. Jadi ada dua yang dibolehkan oleh baginda Nabi. Kalau seandainya anak itu dibawa dengan bapak yang baru, tapi anak ini dijaga, atau memang dia tak menikah sama sekali sampai anaknya dibesar, sampai anaknya ini sudah bebas, anak sudah mencari pekerjaan, kemudian baru dia menikah. Perempuan ini perempuan yang dijamin oleh Allah keselamatannya nanti di hari kiamat. Payah mencarinya Ustaz. Untuk zaman kini karena ada WhatsApp ini memang agak payah sih. Gak payah sih, karena perempuan sekarang karena WhatsApp ini dah matanya mulai terbuka deh. Mulai terbuka deh. Malah sakit-sakit sedikit suaminya mungkin capek aja lah bang, mati bang kata dia. Karena WhatsApp ini kita tengok perceraian itu hari ini meningkat jadi 20%. Perceraian itu di Provinsi Riau tingkat tinggi perceraian ini. Apalagi semenjak Covid, kata Kemenak Kampar kata dia, semenjak Covid ini semakin tinggi tingkat perceraian. Saya pun heran kok bisa Covid bercerai. Karena ekonomi mungkin saja, tapi ada faktor lain mungkin Ustaz kata dia. Apa kira-kira tu Pak Kemenak? Mungkin ini juga tiap hari bersohor di rumah nampaknya. Selama ini berjumpa di rumah, pagi dah pergi kerja, nanti malam baru pulang, malam berjumpa sebentar, tidur, pagi berangkat lagi. Jadi tak banyak berjumpa dengan istri ini. Ini tiap hari 24 jam berjumpa, jadi mungkin bosan dia mungkin kata dia. Pernikahan kalau dah bosan itu syaitan itu, nafsu. Jadi bagaimana kata baginda Nabi, kalau ada perempuan yang meninggal suaminya, sedangkan dia memiliki anak yatim, sedangkan dia memiliki anak yatim untuk dia urus, kemudian dia tidak menikah lagi, maka perempuan itu termasuk orang yang dinaungi oleh Allah nanti di hari kiamat. Maka Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, Asma anak Abu Bakar, kakak beradik dengan Sayyidah Aisyah. Asma menikah dengan Abdullah bin Zubair. Maaf, dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam lahirlah Abdullah.
setelah meninggal daripada Zubair bin Awam, Asma jadi janda. Jadi kata Abu Bakar, kalau boleh, kata Abu Bakar kepada Asma, lebih elok engkau tidak menikah. Kata Abu Bakar kepada anaknya Asma, Asma binti Abu Bakar. Jadi seketika setiap ada orang yang melamar Asma, Asma akan mengatakan, coba engkau sampaikan kepada ayahku, coba engkau sampaikan kepada Abu Bakar. Kalau Abu Bakar sudah mengizinkan untuk menikah, maka barulah Asma menikah. Inilah daripada orang-orang yang dilindungi oleh Allah nanti di hari kiamat. Yang kedua, kata baginda Nabi, imra'ah, perempuan yang meninggal suaminya, kemudian meninggalkan anak-anak yatim yang kecil-kecil, kemudian perempuan ini tidak menikah lagi kecuali setelah anak ini besar. Untuk apa? Untuk menjaga, mentarbiyah, mendidik anak. Maka orang itu, perempuan itu dijamin oleh Allah keselamatannya di hari kiamat nanti. Itu dia. Ustaz, hadis itu untuk perempuan saja. Ustaz, nampaknya iya. Jadi kalau laki-laki macam mana Ustaz? Boleh kawin di surga langsung dapur. Kalau menengok di hadisnya, di hadisnya, maka ada sahabat kita, ya, tapi tak elok juga. Walaupun dalam fikih boleh, tapi agak di mana gitu dalam pandangan kita kurang bagus. Tapi ada juga membuat zaman kita kemarin Ustaz juga deh. Jadi meninggal istrinya 3 hari setelah itu terdengar pula kita dia menikah lagi. Ya, kalau dalam hukum fikih laki-laki tidak ada masalahnya. Maka Sayyidina Mughirah bin Syu'bah itu menikah sampai 400 kali menikah. Sahabat Nabi namanya Mughirah bin Syu'bah, itu menikah sampai 400 kali. Jadi kalau laki-laki tidak ada iddah, meninggal istri, hari itu juga boleh langsung. Ada di kuburnya nazar bininya juga langsung boleh juga lagi. Itu kalau laki-laki. Mughirah bin Syu'bah satu. Sayyidina Hasan bin Ali, anak Sayyidina Ali, cucu Rasulullah, itu menikah sampai 200 kali. Nikah, cerai, nikah, meninggal, cerai, nikah, meninggal, cerai, nikah, meninggal, cerai. Kalau laki-laki boleh, kalau perempuan tak boleh. Jadi maksudnya hadis ini, laki-laki apa perempuan Ustaz? Jelas, imra'ah. Imra'ah itu adalah perempuan. Jadi kalau gitulah makna laki-laki dah. Jadi Ustaz, bukan masalah itu. Karena daripada nafkah. Nafkah, orang yang berusaha mencari nafkah. Bahwa laki-laki orang yang kuat dan bisa mencari nafkah. Perempuan kenapa dia tak boleh menikah pada dia butuh dengan nafkah? Kalau perempuan ia menikah, maka hak segala hak tanggung jawab daripada suaminya. Kalau tanggung jawab suami, ketika suami menyuruh tinggalkan saja anak-anakmu dengan ibumu, maka sang istri wajib mentaati. Akhirnya anak-anak yatim terlantar. Maka hati-hati kita. Selagi bisa kita rasanya kuat untuk membesarkan anak-anak kita, jadilah seperti orang yang dimaksud oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dimaksud oleh hadis Nabi adalah perempuan yang ketika meninggal suaminya dan bersamanya ada anak yatim, kemudian dia tidak menikah lagi ketika anaknya kecil. Nanti ketika besar barulah dia menikah. Berarti dari hadis ini, pertama perempuan, yang kedua kalau dia punya anak yatim. Kalau dia tak punya anak yatim bagaimana? Berarti bolehlah untuk langsung menikah setelah habis daripada iddahnya. Tak terasa, baru saya terasa tengok jam turun aja dan jam turunnya. Awak tahu yang dari rumah masuk ke Isya. InsyaAllah satu lagi nanti akan kita bahas setelah salat fardu Isya. Jadi 3 golongan manusia yang Allah selamatkan nanti di hari kiamat daripada api neraka dan pada hari hisab. Yang pertama tadi apa? Lupa. Orang yang menjaga silaturahim. Yang kedua, perempuan yang meninggal suaminya, kemudian ia meninggalkan anak yatim dan ia tidak menikah lagi ketika anaknya masih kecil. Yang ketiga, insyaallah setelah salat fardu isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.